Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Pijanorta dengan NIM 2210080, yang dimana saya akan menjelaskan tentang lab 8.5, yang dimana lab tersebut menunjukkan tentang container orchestration with Kubernetes and OpenShift. Yang dimana di sini ada tujuannya, di mana tujuan tersebut kita seharusnya dapat memverifikasi konten dengan mengkonfigurasi service and deployment. Selanjutnya kita akan menjalankan sebuah workstation yang dimana kita akan membuat OpenShift project, yang dimana kita akan membuat deployment untuk Quartz UI. Langsung saja kita masuk ke dalam lab tersebut. Di sini kita akan membuka tab baru, new window, untuk kita menjalankan codingannya. Nah, di sini kita disuruh melakukan login menggunakan user development, yang dimana kita akan masuk ke dalam OCP Lab project-nya. Di sini kita copy untuk masuk ke dalam login usernya. Nah, di sini dia akan masuk ke dalam login menggunakan developer dan masuk ke dalam developer menggunakan HTTP API yang telah disediakan. Nah, di sini loginnya telah sukses. Nah, selanjutnya kita disuruh menggunakan OCP Lab project-nya, di mana kita akan menggunakan OCP Lab. Dia telah masuk ke dalam already on project. Di sini ada langkah kedua, yang dimana langkah kedua ini kita akan masuk ke dalam directory yang akan kita gunakan, yang dimana directory tersebut kita akan masuk ke dalam directory DO188 di dalam lab OpenShift Lab-nya. Nah, setelah kita masuk ke dalam OpenShift Lab-nya, kita akan masuk ke dalam tahap ketiga, yang dimana tahap ketiga ini kita disuruh menggunakan useDeployment.yml, yang dimana file tersebut akan kita mendeploy Quartz API dan OCP Lab tersebut. Nah, langsung saja kita cek dulu untuk create-nya. Nah, di sini dia bilang the deployment Quartz API invalid. Berarti deployment YAML-nya ada bermasalah, yang dimana bermasalah pada apps Quartz API dan tidak ada mapnya, tidak ada tujuannya. Nah, langsung saja di tahap 3.2 ini kita disuruh membuka deployment YAML-nya tersebut untuk kita melihat apa yang tidak ada atau apa yang salah di dalamnya. Kita disuruh menggunakan gedit. Jadi di sini kita masuk ke dalam deployment. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ada yang salah dengan hal tersebut. Nah, di sini kita akan mengecek. Kita disuruh menyalin pada space pada selektor match label, yang dimana match label itu kita disuruh menggunakan Quartz API di dalam apps-nya. Kita cek.
Nah, di dalam space selector match label API-nya masih ada quotes. Berarti kita akan menambahkan quotes dengan tambahan API tersebut sesuai dengan template label API-nya. Sesuai dengan yang ada di sini. Langsung saja kita save. Kita kembali. Nah, di langkah selanjutnya tersebut kita akan melakukan create app deployment.yml lagi. Karena kita telah melakukan hal tersebut tadi, kita bisa kembali melakukannya dengan menekan tombol atas untuk masuk ke dalam yang telah kita ketik sebelumnya. Nah, di sini deploy apps quotes API telah dibuat. Nah, di sini kita disuruh memverifikasi quotes API tersebut apakah telah berjalan. Nah, di sini seperti yang kita telah lihat, quotes API already atau statusnya sudah running. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yang dimana langkah keempat ini kita disuruh menggunakan service YAML untuk mengkonfigurasi quotes UI tersebut. Yang dimana konfigurasi di dalam service YAML ini kita disuruh mengikuti instruksi sebagai berikut, yang dimana instruksi tersebut di dalam quotes UI container kita menggunakan quotes API dengan HTTP quotes API 8080 dalam URL-nya. Nah, di sini dalam portnya juga kita disuruh mengubah ke dalam port 8080, port defaultnya. Selanjutnya kita mendeploy quotes UI setelah quotes API available, berhasil quotes API hostnya. Nah, setelah itu kita disuruh merestart quotes UI application jika deploy in can order atau terjadi masalah. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke langkah keempat. Kita disuruh membuka service YAML-nya menggunakan editor Gedit. Nah, seperti yang kita lihat di sini, di dalam space port 8080 kita disuruh mengubah portnya menjadi 8080. Kita akan lihat di dalam sini. Nah, di dalam space portnya itu masih port 3000, yang dimana space port ini kita akan mengganti menjadi 8080. Setelah itu kita akan melihat lagi, yang dimana konfigurasi service send requirement-nya targetnya itu juga harus 8080. Target port. Nah, di sini harus 8080 juga. Nah, setelah itu di sini ada konfigurasi service untuk mengirim port ke dalam quotes API label tersebut. Jadinya kita selektornya itu kita akan menggunakan apps quotes API. Seperti yang sebelumnya yang ada di kita tambahkan API. Nah, di sini ada konfigurasi service available menggunakan hostname, yang dimana nama yang tersebut dinamakan dengan quotes API. Nah, di sini name tersebut kita akan mengubah dengan nama quotes API. Setelah itu kita bisa melakukan pengesapan.
Setelah kita melakukan pengesapan, di sini kita disuruh membuat service menggunakan service YAML tersebut. Nah, di sini kita akan membuat create app service.yaml. Di sini service quotes API-nya telah dibuat. Maka dari itu kita akan memverifikasi konfigurasi API address-nya apakah outputnya sesuai atau tidak dengan yang kita inputkan tersebut. Nah, penjelasan di sini jika outputnya tidak sesuai dengan yang kita inputkan tersebut, maka kita disuruh konfigurasi service. Kita disuruh melihat ulang apakah ada yang salah dengan yang kita tambahkan tersebut. Misalnya kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat yang ada port 80 sudah ada, quotes name-nya quotes API sudah ada, dan selektor app quotes API-nya juga sudah ada. Sudah sesuai dengan yang kita inputkan tersebut. Nah, di sini kita akan memverifikasi quotes UI-nya apakah telah berjalan atau belum. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam quotes UI tersebut ada masalah crash loop back off, yang dimana terjadi masalah pada saat kita melakukan penginstalan tersebut. Nah, di sini kita disuruh merestart quotes UI tersebut, yang dimana kita akan melakukan pendeletan kontainer dalam label quotes UI untuk mendeployment kontainer berikutnya. Langsung saja di sini kita akan mendelete quotes UI-nya. Nah, setelah kita melakukan pendeletan, berarti di sini kita akan memverifikasi quotes UI. Setelah itu kita akan membuat quotes UI baru tersebut. Kita akan mengecek. Nah, di sini quotes UI tersebut telah running. Maka dari itu kita disuruh membuka browser untuk melihat navigasi apakah aplikasi itu berjalan dengan benar. Di sini kita buka application. Kita jalankan Framefox-nya. Langsung saja kita pastikan URL yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat aplikasinya telah berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah sedikit pun. Dan juga bisa kita lihat dari sini semua yang telah kita selesaikan, masalah-masalah yang kita alami itu telah terselesaikan. Maka dari itu di sini kita bisa melakukan penyelesaian, yang dimana penyelesaian tersebut kita bisa menekan tombol Y.
Dikarenakan lab finishnya lama, mungkin sampai sini aja. Dikarenakan sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.